Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Sabtu 20 September 2025, oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali saya mengajak, mari kita datang, mau bermazmur, meninggikan Dia, Sang Raja kita. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 114. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon pimpinan bimbingan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yosua pasal 11 ayat 15. Yosua pasal 11 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua pasal 11 ayat 15. Ketaatan menuntut kepatuhan yang sepenuhnya. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, semua saudara-saudaraku, ketaatan menuntut kepatuhan yang sepenuhnya. Sehingga sikap separuh taat adalah sama dengan sikap tidak taat. Apabila orang hanya menaati ketetapan-ketetapan yang ia sukai saja dan mengesampingkan yang lain, maka sesungguhnya ia telah bersikap tidak taat. Hal ini sama seperti seorang bawahan yang menerima 3 tugas dari atasannya. Bila ia dengan sengaja hanya melaksanakan 2 dari antara 3 tugas tersebut, maka sebenarnya yang bersangkutan telah bersikap tidak taat terhadap tugas yang diberikannya kepadanya. Tentu sikapnya ini tidak akan memperoleh pujian dari atasannya. Sebab kepatuhan yang penuh merupakan wujud dari sikap ketaatan di dalam diri seseorang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kepatuhan seperti itulah yang ditunjukkan oleh Musa maupun Yosua, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Yosua pasal 11. Di situ ditulis bahwa Musa menyampaikan seluruh perintah Allah yang ia terima kepada Yosua, tanpa satupun yang ia lewatkan. Demikian juga dengan Yosua. Ia tidak mengabaikan
satu pun perintah Allah yang ia terima dari Musa, yaitu untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di wilayah Kanaan. Walaupun ketaatan tersebut mengandung konsekuensi, yaitu perjuangan yang tidak mudah, namun Yosua mematuhi seluruh firman Tuhan itu tanpa terkecuali. Tidaklah mengherankan apabila Musa dan Yosua dicatat sebagai teladan iman bagi para pengikut Kristus. Kepatuhan mereka yang sepenuhnya kepada firman Allah mendatangkan penghargaan Tuhan atas diri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah ada yang menghalangi Anda untuk mentaati firman Tuhan secara utuh? Kalau sampai hari ini ada, maka seharusnya kita berani untuk bertindak. Kita melangkah ke depan untuk berani mengambil risiko dengan menaklukkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga sungguh kita akan menjadi pelaku firman yang benar. Kita bisa penuh dengan kepatuhan kepada perintah Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bernilai di mata Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak meminta apapun dari kami selain menghormati dan mengasihi diri-Mu, serta menaati kehendak-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami menyadari bahwa cara hidup kami yang lama serta kelemahan iman kami telah menghalangi diri kami untuk hidup mematuhi seluruh firman-Mu. Acap kali kami hanya menaati perintah-perintah-Mu yang sesuai dengan keinginan kami dan mengabaikan yang lainnya. Oleh sebab itu, Tuhan, baharuilah hati kami dengan Roh-Mu dan teguhkanlah iman kami, supaya dengan demikian kami tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan, namun hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang telah kami alami di sepanjang malam hingga kami ada di hari yang baru ini, di akhir minggu ini, di hari Sabtu 20 September 2025. Kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini, tolong kami Bapa, pimpin kami berjalan dalam kehendak rencana-Mu, berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kesetiaan-Mu menyertai kami di setiap keadaan, sehingga damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah di dalam hati kami. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat besar yang telah kami alami di dalam pengorbanan-Mu. Melaluinya Engkau menghapuskan masa lalu kami dan membentangkan kehidupan yang baru. Kembali kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dan biar kami tetap berjalan di dalam kehendak rencana-Mu, hingga hidup kami sungguh bermanfaat bagi Engkau Bapa, bermakna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Dan kembali di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan, saudara-saudara, rekan-rekan yang ada di Gang Kambundan, Sopen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan menolong setiap pribadi, memimpin setiap pribadi, membawa setiap pribadi untuk sungguh hidup taat di dalam perintah-perintah-Mu, mematuhi apa yang Kau kehendaki,
sehingga hidup mereka menjadi hidup yang bernilai. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu kepada semua umat-Mu. Hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan tolong kami, biar tangan-Mu menolong memberkati kami dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan. Sehingga apa yang dikerjakan sungguh mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpujilah Engkau. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu Tuhan, tolong berikan penghiburan bagi mereka yang sedih, berikan kekuatan bagi mereka yang lemah, dan Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Demikian hamba berdoa Tuhan memberkati setiap pribadi dalam persiapan untuk mengikuti ibadah raya pada hari esok, pagi, sore, ataupun pada malam hari. Secara onsite ataupun online, Tuhan memberkati semuanya. Biar berikan hati yang sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Biar semua bertindak, melangkah menuju rumah Tuhan, bersekutu bersama tubuh Kristus dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Bapa atas semua yang Tuhan nyatakan kepada umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi ini hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dan Bapak Ibu, saudara-saudara hamba yang mengikuti kegiatan pagi hari secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Bapa, hamba mohon kasih Kristus turun untuk hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Biarlah apa yang hamba-Mu kerjakan, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, dan Tuhan tuntun ia terus boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi orang-orang yang ia kasihi, yang ia cintai. Memberkati suaminya, Bapak Leonard Stanley, memberkati anak cucunya, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, diberkati semuanya. Biar mereka selalu taat setia kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berjalan di dalam rancangan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih penyertaan-Mu bagi Ibu Sentia Nur Sagala. Engkau yang telah memanggil hamba-Mu sehingga ia boleh ada di kota Manokwari. Tuhan ajar ia untuk terus teguh, tetap taat setia atas panggilan-Mu. Dan hamba percaya bahwa apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupannya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyatakan rencana-Mu, untuk menyatakan kasih kuasa hikmat-Mu kepada banyak orang yang ia layani. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Berkati ia dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan pakai hidupnya menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala dimanapun berada. Terima kasih Bapak buat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Fretes, bahwa Ibu Diana De Fretes juga berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, melakukan kehendak-Mu setiap saat. Biar apa yang Tuhan telah percayakan kepadanya dapat ia bertanggung jawab, melakukan yang benar bagi kemuliaan. Berkati pribadinya, terus menjadi berkat bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paus Sampara, dan ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka masing-masing dalam tugas pekerjaan, di dalam pendidikan mereka juga. Perlindungan-Mu nyata bagi mereka siang malam, dan spesial pertumbuhan yang kuat sehat kepada anak-anak mereka, khususnya bagi Gevariel. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes dan keluarganya.
Dan pagi ini kembali hamba berdoa memberkati hambamu juga Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Bapak berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, komitmen kepada perintah-perintahmu, melihat kepada apa yang kau kehendaki, bukan keinginan-keinginannya. Tuhan ajar ia tetap taat, tetap patuh kepada perintah firman-Mu. Sehingga berkat yang telah engkau siapkan, sediakan kepadanya tetap menjadi miliknya. Tuhan tolong ia, ketaatannya membawa dia menikmati janji-Mu. Jauhkan dia dari segala ketidaktaatan itu yang menghalangi berkat, yang menghalangi masa depannya dari keinginan-keinginan pribadinya yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Tuhan tolong ia untuk boleh melihat, untuk mengerti akan hal ini. Firman Tuhan mengajar pagi hari ini, ketaatan menuntut kepatuhan yang sepenuhnya. Biar itu terjadi bagi Ibu Ros Wairata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ajar ia, jangan dia malu, takut untuk menyakitkan orang lain, tapi dia tidak takut untuk menyakitkan hatimu. Tuhan tolong ia mengerti akan hal ini, sehingga dia boleh taat kepada perintah-perintah-Mu lebih daripada segala hal yang ada di sekelilingnya. Tuhan berkati ia dengan komitmen, dengan janjinya kepada pribadi-Mu. Berkati ia menjadi berkat bagi banyak orang, spesial kepada anak kekasih Renata. Tuhan berkati mereka berdua dalam tugas pekerjaan, di dalam pelayanan-pelayanan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, kesehatan terbaik turun atas mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan, bahwa Ibu Yuliana Tan terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam hidup takut akan Tuhan, dan mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang tersedia atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada orang-orang yang ia layani, yang ia kasihi, juga kepada anak cucu. Terima kasih Tuhan, ajar hamba-Mu terus taat, tetap setia, patuh kepada apa yang Engkau mau untuk ia kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga kedua hamba-Mu, Pak Agung Wibawa dan Ibu Diana Siska, dan kedua anak kekasih Jason dan Yulia yang berada di Jayapura. Tuhan campur tangan dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, di dalam pendidikan dan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk cinta-Mu kepada mereka sekeluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kesehatan terbaik turun bagi mereka, spesial kepada Jason dan Yudia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Septerlina Baransano yang berada di kota Manokwari. Bapa, biarlah kasih-Mu, kesetiaan-Mu turun untuk hamba-Mu Ibu Septerlina Baransano hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan berkati Ibu Septerlina Baransano untuk boleh melihat apa yang Engkau mau dalam kehidupannya. Berikan keteguhan hati, ketetapan hati, kepatuhan, sehingga apa yang telah ia terima, apa yang telah ia dengar, dapat ia kerjakan dengan sekuat tenaganya, dengan segenap hati, sehingga yang dikerjakan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan hati-Mu, bukan menyenangkan dirinya. Tuhan berkati ia, taat, setia kepada perintah-perintah-Mu, sehingga ia terus boleh menjadi berkat kepada banyak orang yang ia layani, kepada anak cucu yang ia kasihi. Terima kasih Bapa, bahwa Ibu Septerlina berjalan dalam rencana rancangan-Mu, beri kesehatan terbaik, dan segala kebutuhan yang Ibu Tuhan sediakan yang terbaik atas mereka. Terima kasih, berkati seluruh kehidupan anak-anak dalam tugas pekerjaan, dan juga Tuhan memberkati cucu-cucu anak-anak di dalam pendidikan. Biarlah semuanya berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu bagi hamba-Mu Ibu Septerlina Baransano di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Apa yang tidak ia pahami, Tuhan bukakan, Tuhan sediakan yang terbaik. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Hamba tetap berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, di dalam persiapan untuk ibadah raya pada hari esok, pagi, sore, ataupun pada malam hari. Tuhan tolong semua hamba-hamba untuk mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dan apa yang dilakukan bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi merupakan tanggung jawab dan kebutuhan setiap hamba-hamba, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang diperoleh. Terima kasih Bapak. Tuhan berikan cuaca yang terbaik pada hari esok di saat ibadah berjalan dari pagi sampai malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba tetap berdoa, Tuhan juga berikan ketenangan kedamaian bagi bangsa negara kami. Biarlah semua para pemimpin yang ada selaku hamba-hambamu, mereka boleh taat dan setia, mengerjakan apa yang Engkau mau. Tunduk dan hormat untuk mengerjakan semua pekerjaan dengan kejujuran dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bangsa negara kami diberkati dalam kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, mari saudara, kita melakukan kehendak Tuhan, menaati firman Tuhan. Ketaatan menuntut kepatuhan yang sepenuhnya. Jadi kita taat kepada perintah Tuhan tidak bisa setengah. So, kalau setengah berarti kita tidak taat. Tapi kita sungguh-sungguh taat sepenuhnya. Sehingga apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MBC.